Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan bahas lengkap secondary iPhone SE 64GB. Varian warnanya adalah warna pink dan ini adalah Edge International. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Tentunya HP ini selalu Anda bisa dapatkan di kami di RK Official Store dengan harga, cara order, dan dengan semuanya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi kita. Anda percaya dengan kami, silahkan di order. Anda ragu dengan kami, silahkan Anda bisa pantau-pantau dulu saja dari ketiga akun sosmed kita. Ada YouTube, ada Instagram, dan ada grup Facebook. Dalam sesi bahas lengkap ada 4 segmen seperti biasa, spesifikasi, kelebihan, kekurangan, dan terakhir nanti adanya kesimpulan. Tapi kita akan jelaskan dulu ya, untuk kondisi fisik plus kelengkapannya. Kondisi fisik rata-rata dari 95 sampai dengan 98%, sedangkan kelengkapannya yaitu bisa batangan maupun full set. Tapi full setnya bukanlah original. Memang ya lengkap, ada dus, charger, handsfree dan lain sebagainya. Tetapi ini sekali lagi bukan original dan artinya ini bukan garansi. Jadi tidak ada garansi maksudnya yang ini ya. Kalau handphonenya tetap ada garansi selama 1 minggu dan selebihnya akan kita bantu servis selama segelnya jangan dilepas, yaitu dari ASN RK Group dari kami. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam segmen pertama, spesifikasi untuk dari iPhone SE. Layarnya berukuran yaitu sebesar 4 inch, belum curve 2,5D, masih datar layarnya. Kemudian kamera depan mempunyai resolusi yaitu sebesar 1,2 megapiksel. Sedangkan kamera belakang mempunyai resolusi yaitu sebesar 12 megapiksel dilengkapi dengan dual LED flash. Turun ke bawah dikit, di sini ada logo Apple yang terbuatnya adalah dari metal. Salah, yang benar adalah dari baja ya. Metal cover dari sini baja. Ini benar-benar terbuat dari baja, alhasil memang ini adalah tahan karat. Turun ke bawah lagi, di dalam sini tertanam baterai dengan kapasitas baterai yaitu sebesar 1634 mAh. Masuk ke dalam yuk, langsung kita lihat identifikasi ya untuk yang 64GB itu terletak di mananya. Langsung aja masuk pengaturan umum mengenai, dan di sini terlihat jelas bahwa ini memang kapasitasnya adalah sebesar 64GB, realnya sebesar kurang lebih adalah 59GB. Untuk iOS-nya sendiri di 11.2.5. Untuk di update-nya masih bisa di versi 12. Anda update sendiri saja nanti kalau sudah beli ini. Oke, dari semuanya sekarang kita akan menginjak ke prosesor. Dia menggunakan tidak Snapdragon, tidak MediaTek, yaitu racikannya sendiri yaitu di A9. Itu nama prosesornya, prosesor versi namanya yaitu A9 dengan speednya di dual core 1,84 GHz. Karena racikannya sendiri pastinya lebih jos, lebih bagus karena dia tahu sendiri. Oke, langsung kita cek kamera. Karena tadi kita sudah menyebutkan kamera, tapi kita belum mencobanya. Kamera depan punya resolusi yaitu sebesar 1,2. Ini dia hasilnya. Saya jepret dulu ya. Sebentar, ada sedikit nyangkut. Saya akan jepret 1, 2, 3. Oke, sekarang kamera belakang. Kita akan jepret juga. Kamera belakang 1, 2, 3. Dan hasilnya mari kita analisa bersama-sama seperti biasa. Cantumkan di kolom komentar menurut Anda seperti apa, karena di RK Official Store kita sama-sama belajar. Kamera depan dulu nih, ini dia kamera depannya dan baterainya lowbat. Kamera depan sekarang kita akan zoom dulu. Kita zoom, jadi kita analisa. Real, pastinya real iPhone ya, dia menggunakan sensor dari Sony juga. Sekarang kita lihat kameranya ini, salah ya. Mana tadi yang depan dulu? Nah ini dia, kita lihat dulu, kita zoom dulu. Noise, ada noise ya. Noise, kemudian pecah juga ada noise-nya di sini. Jadi bintik-bintik warnanya itu tidak merata, tidak halus, itu noise. Terus kemudian pecah juga ada. Di belakangnya ini masih terlihat lumayan tajam, tapi memang tidak begitu sempurna. Ya karena juga kameranya 1,2. Namun ada satu catatan, walaupun 1,2 megapiksel di Android lain bisa mengalahkan dengan resolusi 5, 8 bahkan 13 loh. Tuh bisa Anda perhatikan. Kalau menurut kami iya 8 lah. Setara dengan 8 megapiksel di HP lain 5 sampai dengan 8. Sekarang kita lihat kamera belakangnya, resolusinya itu sebesar 12. Mari kita zoom. Oke, kita zoom seperti ini. Salah terus kepencet ya. Nah, ini dia. Kecil sih emang. Ya, ini setelah kita zoom seperti ini, untuk gambarnya tajam, kita bilang masuk kategori tajam. Ini kita zoom seperti ini aja masih terlihat jelas banget ya kan. Tuh, mantap. Tapi kemudian kita lihat juga dari sisi lain, yaitu Anda bisa perhatikan untuk efek noise-nya juga masih ada, tapi sedikit noise-nya tidak begitu banyak. Jadi lumayan merata untuk hasil gambarnya ini ya, halus, lumayan halus lah ya. Kemudian untuk pecahnya, untuk pecah kita zoom sampai dengan segininya, pecah juga ada tapi tidak terbilang banyak juga pecahnya. Dan itu efek blur yang dihasilkan juga dapat tuh, ada efek blur. Jadi menurut kami kameranya bagus loh ya. Di iPhone SE ini bagus walaupun resolusinya sangat rendah, ini menurut kami. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu tentang kelebihan apa yang dimiliki dari iPhone SE ini. Yang pertama pastinya tidak jauh dan tidak bukan, karena kita sudah membahas kamera. Menurut kami kelebihannya adalah dari sektor kamera, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari desain. Desainnya sangat menarik, kalau menurut kami itu elegan dapat. Walaupun memang ya kecil, tapi kami anggap ini adalah elegan, suatu kelebihan.
Yang berikutnya adalah adanya USB Lighting. USB Lighting ini sangat membantu sekali, di mana dia belum support fast charging, baterainya sangat kecil, tapi pengecasnya lebih efisien dan menurut kami terbilang lebih cepat dibandingkan Android pada umumnya dengan USB tipe B. Ini USB Lighting-nya dia, ini kelebihan juga. Kelebihan berikutnya lagi adanya sisi tombol ini. Kita tidak bahas lebar banget ya, di sini bahas lengkap saja. Ada tombol ini artinya tombol mode silent, jadi kalau pada saat ada telepon masuk atau seperti ini, ada telepon masuk, jadi Anda bisa tinggal klik saja seperti ini, kan dering, langsung mode deringnya ini akan silent menjadi silent, kurang lebih seperti itu. Jadi itu suatu yang kelihatan simple tapi sangat berfungsi dengan baik, ini suatu kelebihan juga menurut kami. Oke, menurut kami hanya itu suatu kelebihannya yang dimiliki iPhone SE. Kalau lainnya kurang lebih hampir sama di handphone-handphone pada umumnya. Sekarang menginjak kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu adalah dari sektor baterai, menurut kami yang kurang hemat. Boros banget nggak juga sih, irit banget juga enggak, karena kita berkaca pada kapasitasnya yaitu sebesar 1634. Jadi seperti itu cara untuk menganalisanya, ini menurut kami. Jadi tapi kalau dibandingkan handphone-handphone yang pada umumnya, menurut kami ini kurang gede lah ya. Coba digedein lagi gitu, mungkin hasil ini akan lebih jos lagi. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan berikutnya tidak adanya maksud kami yaitu SIM-nya itu hanya single SIM, tidak adanya dual SIM. Kalau menginginkan yang dual SIM ada dan harganya sangat luar biasa banget. Di harga ya 20 juta ke atas bisa mendapatkan buat DP mobil atau beli sepeda motor cash. Jadi menurut kami sayang sekali iPhone rata-rata masih single SIM. Ini menurut kami kekurangannya juga. Kekurangan berikutnya menurut kami sih tidak ada, hanya itu juga karena memang kekurangannya tidak begitu banyak, ini menurut kami. Dan sekarang kita masuk ke segmen terakhir yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulannya dengan harga yang sudah kita cantumkan di dalam deskripsi harga second ya, menurut kami sangat worth it ini buat Anda kalau Anda beli ini dan masih layak banget lah walaupun di tahun 2019. Tetapi kalau Anda belinya baru, sayang lah duitnya, jangan, mending belikan yang brand lain, masih banyak spek yang lebih gila daripada ini. Cuman menjadi satu catatan buat Anda, kalau Anda menginginkan spek tinggi, janganlah beli iPhone. Karena iPhone tuh speknya rendah-rendah, tapi kualitasnya yang tinggi. Itu menjadi catatan penting dulu. Karena kalau Anda beranggapan menginginkan ya iPhone SE ini RAM 4GB, 3GB tidak akan dapat. Prosesor yang octa-core tidak akan dapat. Tapi kalau mencari kualitas, belilah iPhone. Ini menjadi catatan penting. Dan untuk kalangan siapa yang paling tepat menggunakan iPhone? Menurut kami, kalangan paling tepat ya, paling tepatnya ya, iPhone ini bisa digunakan untuk anak kecil dan kalangan anak muda. Kalau orang tua sebenarnya tepat juga, cuman agak sedikit ribet layarnya. Anda bisa perhatikan, kecil sekali layarnya ini dengan ukuran 4 in, pastinya akan sedikit ribet tangan-tangan orang tua yang kayaknya ya ibu jari semua. Jadi menurut kami agak lumayan kurang cocok buat mereka. Padahal kalau dari desain ini tidak ada monoton dan tidak ada ketinggalan zaman. iPhone ini bisa masuk semua kalangan sebenarnya. Tapi sayang sekali ya tadi kalau untuk kalangan orang tua kurang tepat. Jadi yang tepatnya adalah anak kecil dan anak muda. Anak kecil nih cocok banget. Jadi orang tua kalau membelikan anaknya cocok banget belikan iPhone. Simple, kecil, menarik, unik, dan tidak ketinggalan zaman. Jadi Anda bisa belikan ini tahun 2019, bahkan tahun-tahun kapanpun Anda tidak bisa belikan lagi anak itu, nggak masalah karena desainnya sangat menarik, elegan. Ini menurut kami. Menurut Anda seperti apa? Silahkan, jangan lupa dicantumkan dalam kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini tentang iPhone SE. Jangan lupa bantu subscribe channel kami agar channel kami ini bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa satu hal lagi, kalau Anda mencari handphone berkualitas dengan harga yang sangat-sangat pantas, di mana kalau bukan di RK Official Store. Sampai ketemu dalam waktu. Salam RK Official Store.